Kita lihat pemberitaan yang ada dari media mainstream, kami merasa ada pelintiran data. Karena kami merasa dalam media mainstream itu disebutkan bahwa tadi kami ketika diterima dengan disajikan oleh data-data yang sangat lengkap. Ya. Kemudian disajikan persoalannya sudah clear. UGM bisa memastikan kalau keabsahan dari skripsi dan ijazah Jokowi itu dipastikan asli. Ya. Itu kami katakan sama sekali tidak begitu sebenarnya. Tidak terjadi. Faktanya adalah begini, ya. Kami itu sebenarnya mengajukan untuk 5 orang yang kemudian mengajukan untuk 10, tapi yang diterima hanya 5. Ya. Itu pun karena satu dan lain hal, ya, ada kendala sedikit di jalan, ya. Maka yang bisa datang ke tempat di Fakultas Kehutanan di ruang 109 itu hanya bertiga. Saya, Roy, kemudian Dr. Tifa dan juga Dr. Resmond, ya. Dan aneh, kenapa bilang saya aneh? Jadi pemirsa bisa lihat ya, 3 lawan 16. Wah. Gitu. Jadi ketika masuk ruangan itu sudah ada 16 orang. Dikeroyok kita ya. Jadi lengkap. Ada Bu Wening, itu Prof Wening, itu Wakil Rektor 1. Kemudian ada Pak Haji, itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ada Sekretaris Rektor, ada Dekan, Pak Sigit. Ada juga Ketua Senat, Pak Sri siapa gitu ya. Kemudian ada sekitar 10 orang yang mereka adalah mahasiswa angkatan tahun 80 di Fakultas Kehutanan. Jadi dari situ saja sebenarnya, waduh, kita mau dikerjain ini. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah. Kita kan berniat untuk menerapkan kejujuran ya gitu. Nah, intinya apa? Kami tadi sepanjang pembicaraan lebih dari 45 menit, ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Dan itu pun harus kita kejar. Sempat kita sedikit dipersulit dengan diungkap katanya itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, saya harus katakan, kebetulan saya dulu di DPR di Komisi 1 tuh yang menggarap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Juga yang menggarap apa-apa yang kalau perlu itu data pribadi. Itu tidak ada yang dilanggar. Skripsi seseorang itu harus bisa dibuka atau harus bisa dilihat ya oleh masyarakat. Karena skripsi itu buah pikiran anak Indonesia untuk gunanya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia gitu. Nah, baru setelah itu kita minta dihadirkan skripsinya Jokowi, semacam yang sudah pernah Dr. Resmond waktu itu datang dan melihatnya. Ya. Ternyata masih harus diambil dulu dari perpustakaan. Wah. Waduh, ini kan berarti kan disembunyikan. Bukan disembunyikan, lucu aja gitu. Udah tahu kita mau datang, jangankan 36 bukti itu sudah tersaji, skripsi pun harus didatangkan dulu. Jadi kita nunggu. Oke, setelah kita nunggu, alhamdulillah lah kita bisa lihat dan kemudian kita pegang. Nah, kita mulai melihat di situ. Faktanya sekarang ini yang menarik adalah dalam skripsi itu memang terdapat perbedaan seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Resmond, ya. Tapi yang jelas ada tambahannya lagi gitu, bahwa apa? Bahwa dalam skripsi itu yang jelas tidak ada tanggal pengesahannya, ya, tidak ada tanggal kapan. Kemudian benar bahwa itu hanya ada 2 tanda tangan di situ. Meskipun tanda tangannya pun juga meragukan. Tanda tangan dari dekan dan dosen pembimbing. Tidak ada nama dosen pembimbing Kasmujo yang disebut-sebut. Bahkan Dr. Tifa nanti silahkan tambahkan ya, pancing Mas Mike, bahwa Jokowi ketika mengucapkan Kasmujo itu mungkin dia sudah demensia gitu ya. Karena kok bisa mengucapkan kata itu gitu ya. Kemudian selain tidak ada Kasmujo adalah tidak ada, ini yang penting banget, tidak ada lembar pengujian skripsi. Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji, gitu loh. Berarti nggak sah, berarti nggak sah. Kemudian mereka bertahan, oh semua sama kok, oke. Dan kemudian tadi kita lihat salah satu contoh skripsi yang ada. Ternyata ada lembar pengujiannya itu, gitu loh. Jadi ini novum lagi, ya, novum lagi, novelty dari apa yang dibukakan oleh Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Saya kira sebagai pembuka itu dulu yang menarik. Yang jelas gini, apa yang disajikan oleh media mainstream yang mungkin diundang secara sepihak itu kami bantah. Ya gitu, tidak betul seperti itu. Jadi yang jelas kami tetap tidak sepakat dengan kesimpulan yang ada di Fakultas Kehutanan tadi, bahwa kita sangat menyayangkan, apalagi kita hanya diterima oleh para wakil rektor yang seharusnya itu rektor sendiri yang hadir, dan ternyata beliau hanya ke Jakarta. Jadi kan sebenarnya kan, kalau hanya ke Jakarta aja kan sebenarnya bisa hadir. Atau katakanlah malah kita diundur
Gitu. Kalau diundur malah itu fair, ya kan gitu. Nggak apa-apa ya Pak kalau diundur. Kita nunggu kehadiran Ibu Rektor gitu loh. Itu kan lebih siap. Itu kira-kira Mas Mike masih ada narasumber yang lain. Ya, berarti itulah kronologis yang terjadi di ruang 109 tadi. Nah, itu akan jadi angka keramat itu sebentar lagi. Nah, sekarang saya mau ke Dokter Tifa. Yang tadi masalah Kasmujo itu atau ada hal-hal lain yang menarik yang terjadi di dalam, Bu Dokter? Silakan. Ya, soal Kasmujo dan ini adalah sebuah klaim ya, pengakuan dari Pak Joko Widodo sendiri kan, dalam acara reuni waktu itu. 2 kali reuni yang diadakan, itu pertama di istana dengan mengundang beberapa orang yang diaku sebagai teman angkatan, kemudian 1 kali lagi di UGM. Nah, dua-duanya itu kita semua bisa lihat pada video yang sudah beredar ya. Jelas bahwa waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya yang galak itu namanya Pak Kasmujo. Bahkan orang yang bernama Pak Kasmujo itu dihadirkan pula di istana waktu itu. Ya, diajak ke panggung. Nah, masalahnya adalah ada 2 hal. Ternyata Pak Kasmujo itu sama sekali bukan pembimbing skripsi. Karena kalau kita lihat dari dokumen yang ada di repositori maupun yang dilihat oleh Pak Dr. Rismon maupun yang tadi kami lihat, itu pembimbing skripsinya Joko Widodo adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Untuk diketahui bahwa kami ini semua adalah mantan mahasiswa UGM. Jadi pembimbing skripsi kami itu semua 1 orang. Yang banyak adalah dosen penguji pada saat kami ujian skripsi. Nah, jadi ini kan ada hal yang sangat berlawanan antara pengakuan dari Pak Jokowi sendiri. Dia mengaku dia sama sekali tidak pernah sampai dengan hari ini menyebutkan pembimbing skripsinya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sampai dengan hari ini. Hanya 2 kali dia menyebut pembimbing skripsi saya namanya Pak Kasmujo. Kan ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Kemudian yang kedua, pada waktu yang sama, beliau juga mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Yang tadi katanya ada nggak? Padahal tidak ada. Nah, ini yang tadi yang menarik adalah ketika saya pertanyakan tentang jurusan tersebut, ini ada sebuah jawaban yang aneh dan lucu. Jadi jawaban dari tim UGM tadi mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang betul ada 3 jurusan yang kemudian ada 4 jurusan. 3 menjadi 4. 3 menjadi 4 begitu. Mereka tidak secara jelas membantah bahwa ada teknologi kayu atau ini, tapi mereka mengatakan pada tahun 1985 keberadaan jurusan itu kami hapus. Padahal kami dapat ada mahasiswa lulusan tahun 1984, itu artinya kan kakak kelas dari angkatan 80 itu yang lulus itu ada jurusannya. Nanti Bapak bisa lihat di internet ya. Kemudian di tahun 1986 kami menemukan juga ada mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan juga ada jurusannya. Jadi ini kan aneh bahwa satu-satunya angkatan itu yang tidak ada jurusannya di ijazah itu hanya angkatan. Karena hanya 1 garis gitu yang lulus di tahun 1985 gitu ya. Itu sayangnya pembicaraan yang sangat menarik ini tadi tuh dibatasi sekali gitu. Seakan-akan kemudian jadi langsung pindah ke hal yang lain gitu. Padahal kan saya mau ngejar di situ. Nah, jadi saya berikan sebuah underline ya. Berarti artinya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo, dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu, berarti waktu itu dia demensia. Karena saya dokter kan. Ada orang yang sama sekali ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa. Dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Nah, saya mau kasih fakta lagi karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmujo. Ini menarik sekali nih. Andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmujo. Yang menarik adalah Pak Kasmujo ini adalah dosen pengampu
teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmujo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, ya, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Ya, itu kan. Jadi andai kata dia, oh itu ternyata dia salah ucap. Yang dia sebut sebetulnya adalah prodi atau mata kuliah. Salah lagi karena Pak Kasmujo itu adalah pemegang mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Terus kalau seandainya Pak Ahmad Sumitro itu manajemen hasil hutan, bukan teknologi hasil hutan. Beda lagi kan itu. Jadi ini adalah sebuah misteri lagi yang tidak sempat untuk kami ungkapkan tadi. Berarti soal jurusan ini masih tanda tanya ya, di antara 3 jurusan itu sebenarnya yang mana? Ya. Yang dilalui oleh Joko Widodo itu. Iya, seandainya dia benar-benar melalui 5 tahun kuliah ya. Oh, seandainya ya. Nggak mungkin lupa, Pak. Ya. Jurusan. Satu yang mungkin nanti sebelum ke Dr. Rismon, ya, gitu yang saya tambahkan, soal demensia ini sebenarnya nampak nyata, ya. Karena apa? Tidak mungkin seperti tadi Dr. Rismon bilang, tidak mungkin lupa. Ya. Dia sendiri sebenarnya salah tuh banyak ya. Atau belajarnya kurang pinter. Kan ada seseorang yang suruh belajar dia harus jadi orang ini gitu ya. Tapi selalu salah, termasuk tadi soal skripsi jurusannya apa. Dia juga salah menyebutkan ketika berapa jumlah wanita yang ada dalam jurusannya. Itu juga salah. Dia menyebutkan 8 atau 9 gitu ya gitu. Kemudian dikoreksi. Dia juga salah menyebutkan ketika tim ekspedisi yang ke Kerinci waktu itu. Itu juga salah. Dia nyebut 16 atau 17, ternyata hanya 12 gitu. 18. 18. Jadi sebenarnya ada beberapa detail yang sebenarnya kalau dia adalah orang yang ada di situ benar orangnya, bukan orang lain, dia nggak mungkin salah. Satu lagi yang prinsip ya, Bapak semua dan juga pemirsa podcast ini adalah apa? Kalau ada seseorang minta tanda tangan dosen pembimbing dan spellingnya atau penulisannya salah, saya sangat yakin itu tidak akan ditandatangani oleh dosen pembimbingnya, gitu loh, gitu. Dikembalikan mungkin. Dikembalikan. Nama Profesor Ahmad Sumitro itu kalau dalam bukunya Prof. Ahmad Sumitro yang sudah diulas juga oleh Dr. Rismon, itu adalah Ahmad Sumitro. Dan ini ditegaskan oleh putrinya Ahmad Sumitro, Aida, yang ada di Australia. Nama bapak saya adalah Ahmad Sumitro, bukan Oe Mitro. Pakai U. Pakai U. Di situ Oe. Jadi pasti tidak akan boleh ternyata tanda tangan nih. Itu Mas Mike. Ya, biar nanti Dr. Rismon. Soal ini saya tambahkan ya, karena tadi menarik dari Ibu Wakil Rektor tentang kita sampaikan tentang Ahmad Sumitro dengan Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan begini, kami sudah melakukan penelitian terhadap banyak skripsi maupun karya-karya dari Profesor Ahmad Sumitro. Ternyata memang ada 2 spelling. Waduh. Jadi ada yang menuliskan Ahmad Sumitro, ada yang menyebutkan Ahmad Sumitro. Betul, itu saya juga sudah melakukan penelitian itu. Yang saya mau tambahkan dari Pak Roy adalah ketika seorang mahasiswa menghadap dosennya dan mahasiswa itu menuliskan nama dosennya salah, 100 juta triliun 11.000 triliun 11.000 triliun tambah 100 juta triliun pasti nggak ditandatangani. Pasti tidak akan ditandatangani. Tetapi kalau ini adalah sebuah karya yang dipublikasikan tanpa harus ada minta assignment dari yang bersangkutan, mungkin aja keliru. Karena kami juga menemukan publikasi atau jurnal yang ditulis oleh mahasiswa yang Pak Ahmad Sumitro, dia menulis Pak Ahmad Sumitro, ada yang menulis Pak Ahmad Sumitro. Tapi ini mahasiswa skripsi loh. Kemudian dia menuliskan, seandainya betul ya, dia gitu ya menuliskan itu tulisannya Sumitro pasti sama Pak Dekan, beliau Dekan waktu itu ya, pasti langsung dicoret. Ya kan? Satu lagi yang disampaikan Dr. Tifa adalah semua penjelasan dari pejabat-pejabat di UGM tadi semua hanya bersifat oral, naratif. Ya, naratif. Tidak ada bukti sama sekali. Ya, kecuali hanya skripsi. 1 buku skripsi tadi, itu pun harus kita minta dengan agak panjang ceritanya. Oke. Mungkin sambil saya geser ke Dr. Rismon Sianipar. Jadi saya mau tanya begini Pak. Dari tadi kan sudah banyak nih pembicaraan yang di dalam kita bongkar. Ada nggak bukti rekaman? Ada nggak salah satu dari media yang kita hadirkan boleh masuk ke situ? Nah itu saya kaget juga. Saya kira media tersebut
live ya, live streaming. Ini kejadian juga seperti ketika saya jadi saksi ahli di Jessica, PK, saya kira banyak yang rekam, ternyata saya kira live, ternyata enggak. Ternyata medianya adalah media yang mereka izinkan sepihak begitu. Padahal ada 4 kamera loh. Ya, terus kita minta, katanya mau diberikan, tapi sampai sekarang belum kita terima ya. Terus menambahi juga ya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tipa ya. Ini juga saya tanyakan kepada Wakil Rektor tadi dan semua pejabat yang hadir di situ. Ya, kenapa ETD, Electronic Thesis and Dissertation UGM tahun 1985, ya khususnya Fakultas Kehutanan UGM, itu cuma ada Joko Widodo. Di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik itu nggak bisa dijawab. Banyak sekali, semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Terus berikutnya saya tanyakan juga, kenapa lembar pengesahan skripsi yang diklaim dari beberapa rekan mahasiswa Joko Widodo yang ditulis dengan font Times New Roman, dengan teknologi cetak maupun word processor yang jauh melampaui tahun 1985. Itu kenapa kosong? Tidak ditandatangani baik oleh pembimbing, penguji maupun dekan atas nama Lembah Edianto, Edi Trianto, Sigit Hadwinarto dan Sri Dominingsi. Ya, Sigit Hadwianto ini Profesor Dr. Insinyur, ya. Sigit Hadwinarto dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan dia mantan atau sedang ya menjabat Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga komisaris atau bos ya di PT Pupuk Kaltim dan di PT Inalum. Ini kosong mereka semua. Bagaimana dia bisa profesor ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya kosong. Sigit Hadwinarto ini dan jadi pejabat, profesor pula. Ini nggak ada jawaban. Semua mereka tidak bisa menjawab item-item yang kita sajikan. Bukan hanya narasi tanpa bukti yang mereka klaim adalah kami bekerja berbasiskan evidence ya, evidence based dengan administrasi yang ketat, tapi menjawab ini pun nggak bisa. Terus lanjut ya, selain itu terus masuk lagi teknologi yang dipakai pada lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya itu yang jauh melampaui tahun 1985 ya, yang saat itu banyak dipakai kalaupun bukan elektrik IBM typewriter atau manual typewriter, yang ada tersedia ya cuma DOS ya, atau Apple yang versi kasar itu. Ya, dengan word processor yang sangat terbatas, dengan keindahan font yang sangat jauh dari apa yang tertera di lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya yang kosong itu. Itu pun semua nggak bisa dijawab. Nihil jawabannya. Sekelas UGM menjawab tanpa basis ilmiah sama sekali. Harusnya kan ahli kami dari UGM sudah merekonstruksi lembar pengesahan semacam apa yang diproduksi di lembar pengesahan Joko Widodo dengan teknologi 1985, harusnya kan jawabannya ilmiah begitu, tetapi nol. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya, padahal alma mater saya itu sama Dr. Tipa dan Dr. Roy Suryo ya, malu sekali dengan jawaban seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, menambahi tadi, tidak ada keterangan apapun ya. Jangankan bukti yang nol di sini, yang disajikan cuma skripsi dari Joko Widodo yang dicari setelah itu, setelah diminta, dan mengkonfirmasi analisis saya dengan mata telanjang tadi. Kosong, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, hanya dosen pembimbing dan dekan. Bagaimana dekan membubuhi tanda tangan kalau tidak ada lembar pengesahan dosen penguji skripsi? Itu melompat. Nggak mungkin dekan mau tanda tangan tanpa lembar pengesahan penguji. Itu pun tidak bisa dibantah. Ya memang itu apa adanya. Makanya saya bilang pengacara yang mau menuntut kami datang ke UGM. Biar jangan ini ya, jangan menganggap ujaran kebencian atau berita bohong segala macam. Tapi, itu. Dr. Resmond, apakah yang tadi dilihat tadi pagi sama dengan yang waktu itu dilihat saat
datang sendirian. Iya, sama persis. Sama apa persis. yang difoto Oke. juga oleh. Berarti nggak dicetak ulang lagi ya? Enggak, Nggak ya, sepertinya oke. nggak berani maksudnya. Oh nggak berani. Kita luruskan satu itu dulu. Tapi tetap apa yang kita minta 34 dokumen itu tidak ada yang diserahkan. Nihil. Nihil. Jangankan bukti yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Iya. Oke. Penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Jadi tetap kata UGM kalau mau mencari ijazahnya harus kemana Pak? Ke Solo, Oslo. Oh, ke Solo karena sudah diserahkan kepada yang punya. Nah, bersangkutan. katanya. Oke. Ya. Ya, Nah. saya mau tambahkan ya Silakan. soal ijazah. Jadi gini, sebenarnya kalau ijazah itu memang ketika seseorang itu lulus dan kemudian wisuda, kan ijazah diberikan pada waktu itu. Ya. Jadi artinya universitas memang berlepas diri dari soal ijazah. Jadi memang kita sebenarnya tidak pada tempatnya untuk minta ijazah Ke UGM. ke UGM karena ijazah itu mestinya ada di tangan Joko Widodo kalau memang betul dia wisuda ya gitu ya. Ya. Jadi besok pagi itu yang adalah alamat yang tepat. Tapi yang sebetulnya yang seharusnya mereka berikan kepada kita itu bukan sekedar ijazah. Karena orang lulus itu banyak sekali bukti-bukti yang masih dimiliki oleh universitas. Yang mereka klaim bahkan mereka katakan ada 34 dokumen yang ada di universitas. Nah, kenapa pada pertemuan yang seharusnya sangat penting tadi tak ada satupun dari 34 dokumen itu disajikan. Jadi kita benar-benar datang dengan blank check. Mereka itu datang cuma dengan orang aja. Cek kosong. Tambahan lagi Bu Dokter ya, yang penting tadi juga kita menanyakan juga ya catatan akademik tentang kuliah kerja nyata Joko Widodo dan mereka masih cari. Masih cari. Skripsinya tadi dicari di perpustakaan. Ini terus mau dicari di mana? data akademik KKN Joko Widodo masih dicari. Saya yakin nggak ada itu ya. Oke. Terus yang ada adalah pengakuan dari temannya tanpa bisa divalidasi karena itu pengakuan dari teman. Maksud kita keluar dari perkataan dari orang yang punya otoritas di Universitas Gadjah Mada harusnya dengan bukti harusnya tunjuk oh inilah dokumennya ini dia kuliah kerja nyata di mana tadi diakui temannya itu Disebut di Boyolali. Boyolali. Ya. Jadi keterangannya itu tidak bernilai apapun ya bagi kita. Jadi keterangannya lali tadi. Keterangannya lali. Boyonya lali. Boyonya lali. Dan tadi juga seperti sebuah keterangan yang sudah disiapkan karena mungkin mereka juga sudah melakukan konstruksi latihan ya apa saja kira-kira yang akan ditanyakan oleh wakil rakyat ini gitu loh. Karena kami bertiga tadi kan mewakili 280 juta rakyat Indonesia Betul. yang memerlukan Kejelasan mengenai ini. gitu ya. Nah tadi ada ya salah satu dari angkatan 80 tadi mengatakan bahwa Joko Widodo itu kuliah di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini itu adalah sebuah pengakuan yang tidak penting sama sekali. Karena KKN-nya ya? Ini kan nggak penting. Dia Nggak bisa bilang penting. apa saja gitu. Dia bisa bilang desa Salaman, kecamatan Salaman, kabupaten Magelang itu KKN saya. Ya. Oh iya. Itu siapapun juga kan bisa bilang yang penting Bisa. dokumen kan sebenarnya. Bisa ngaku-ngaku aja ya Bu ya. Iya, dokumen kan gitu.